layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan. Hanya bagi nama-Mu, Kau sungguh teramat baik. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan menerima roti hidup firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu yang menerima firman-Mu Tuhan, dan melakukannya. Begitu juga hamba-Mu ya Bapa. Lindungi dan berkati ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan perlindungan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Engkau pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu yang kudus. Lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau berdaulat atas gereja-Mu di tempat ini, atas ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita sudah masuk ke bulan yang baru, bulan Juni. Ya, saya melihat kursi banyak yang kosong ya. Beberapa kali saya perhatikan kalau ibadah minggu pertama itu nggak terlalu banyak yang ibadah. Mungkin sibuk dengan pesta, karena di minggu pertama biasanya gajian, sehingga pestanya dibuat di minggu pertama, akhirnya kelelahan. Nah, atau mungkin karena persepuluhan di minggu pertama. Atau saya sering ingatkan minggu pertama itu harus beribadah. Kalau ada perjamuan kudus itu jangan sampai lewatkan. Karena itu hanya sebulan sekali kita menerima berkat perjamuan kudus. Ada orang yang sudah mau mati sekarat, sudah dalam titik nadir terakhir, masih disempat-sempatkan perjamuan kudus, supaya mengingat bahwa Yesus telah menebus dosanya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, minggu pertama jangan sampai lewat. Kecuali sangat urgent di luar kota, harus pesta. Kemarin ada pengerja telepon saya, Pak, saya nggak bisa ikut ibadah karena saya harus mengikuti pesta di luar kota. Nah, selebihnya Bapak Ibu saudara Tuhan, usahakan minggu pertama itu ibadah. Karena minggu pertama itu ada berkat perjamuan kudus yang kita terima. Amin. Nah, baik. Tidak berpanjang-panjang, saya akan saya persiapkan firman ini Bapak Ibu saudara Tuhan. Saya harus pilah-pilah karena ini pengajaran yang kita terima selama hampir 2 bulan. 2 bulan ini kita belajar kitab Wahyu. Tapi saya hanya pilah saja dari sesi akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tapi juga nggak bisa disampaikan full seperti di dalam doa pagi berkat pengajaran kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu saya minta hentikan dulu handphonenya. Kalau bisa perhatiannya ke sini dulu. Nah, hentikan dulu handphonenya semua. Tolong WA dan lain-lain selesaikan dulu. Baru saya akan lanjutkan khotbah ini. Di beberapa tempat di Afrika, di Nigeria kemarin saya lihat di dalam videonya itu, kalau ada orang pakai handphone, dia langsung ambil handphonenya diganti dengan Alkitab. Jadi gerejanya itu kan luas sekali. Kalau di Nigeria itu ada yang sampai 5.000 ya Pak Leo, 5.000 meter, berarti panjang sekali gerejanya. Itu semua pengerjanya. Jadi aser-aser itu nggak duduk seperti itu, ngeliatin yang pakai pegang-pegang handphone, langsung dibawa kasih Alkitab, handphonenya disita dulu gitu. Nah, maaf ya agak sedikit keras karena saya gembala, saya bertanggung jawab atas jiwa-jiwa Bapak Ibu, karena kepada saya akan ditanyakan, apa yang kau ajarkan kepada jemaatmu? Karena itu firman Tuhan berkata, kepada gembala diberikan pertanggung jawab atas jemaatnya. Kalau jemaatnya nanti ditanya Tuhan, loh saya nggak pernah diajari Pak Gembala. Tapi karena Bapak Ibu yang main handphone nggak dengerin, maka nggak bisa salahkan saya. Nah, amin Bapak Ibu. Nah, agak sedikit dimulai dengan keras, tapi saya nggak keras, saya lemah lembut kok Bapak Ibu. Cuman saya menegaskan. Percuma datang kalau Bapak Ibu WA-an di situ, mending pulang tidur sambil di tempat tidur WA-an. Tapi di sini kita mau belajar firman Tuhan.
Amin. Nah, baik. Bagian-bagian belakang kalau bisa maju saja ke depan, banyak kursi-kursi kosong. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Nggak dipaksa. Kalau bisa, minggu depan jangan lomba-lomba ke belakang, tapi lomba-lomba ke depan. Sebab itu sebenarnya kita orang Kristen itu harus ada rasa satu satu keinginan yang kuat. Nah gitu, satu keinginan yang kuat untuk kita beribadah itu tidak mau menyembunyikan diri, karena kalau kita menyembunyikan diri maka kita sepertinya terus nyaman dengan itu. Tapi kita harus datang untuk memberanikan diri untuk kita terbuka seperti itu di depan, dan kita juga artinya mau. Nah, kata mau ini selalu saya temukan di dalam akhir zaman ini. Hanya siapa yang mau. Nah, kalau kita terus menahan diri kita nggak mau untuk menjadi pelaku firman atau orang yang beritakan firman Tuhan, maka kita menjadi, kalaupun masuk surga, maka dikatakan pada level yang paling rendah. Kemarin Pak Niko di SICC bilang, ya di level yang paling rendah, menjadi penduduk di sana, bukan memerintah bersama dengan Bapa di surga. Baik, saya sudahi sampai di situ pendahuluannya. Kita masuk slide yang pertama. Judul daripada khotbah ini adalah akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Slide yang kedua, pengertian akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Menurut ajaran Kristen, kedatangan Yesus yang kedua kali akan membawa penghakiman bagi umat manusia. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak seperti yang pertama. Yang pertama dia membawa pendamaian, yang kedua dia datang membawa penghakiman. Nah, di mana orang-orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Ini juga merupakan saat di mana kerajaan Allah akan ditegakkan secara penuh di bumi. Jadi kerajaan Allah tidak hanya di sorga lagi, tapi penuh di bumi. Nah, membawa pendamaian, membawa keadilan dan kesempurnaan. Bagi banyak orang Kristen atau umat Kristen, harapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali memberikan dorongan untuk hidup dengan iman dan ketaatan, menantikan hari di mana janji-janji Tuhan akan digenapi sepenuhnya. Nah, ini untuk orang Kristen ya. Jadi orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus. Nah itu, kalau kita orang Kristen maka sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu kita nanti-nantikan. Karena itu satu kerinduan kita. Amin. Ibarat seperti nanti anaknya Pak Purwadi mau pesta ini di sini. Nah, mau pernikahan. Nah, itu kalau orang Batak itu ada namanya, kalau nggak salah saya kan nggak jarang di adat. Jarang ya. Kalau nggak salah di alap jual gitu ya. Jadi itu menanti wanitanya itu menunggu di rumahnya, didatangi oleh laki-laki untuk dijemput bawa ke pesta. Itu sebenarnya persis seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu bertunangan. Nah, di dalam pertunangan itu dia memberikan segala sesuatu yang cukup untuk tunangannya itu, dan dia pulang dulu ke rumah orang tuanya. Nah nanti, tapi selama pertunangan dia sudah resmi menjadi miliknya. Nah itu seperti kisah Yusuf dan Maria bertunangan. Jadi nggak boleh lagi dengan orang lain kalau sudah bertunangan. Nah nanti kalau sudah tepat waktunya maka dia akan menjemput itu dari rumah orang tua perempuan dan dibawa untuk pernikahan itu. Nah itu, jadi sama seperti itu juga Kristus datang maka dia akan menjemput kita. Tapi dia menjemput yang pertama itu, menjemput itu bukan turun menginjakan kaki. Tapi di mana? Di awan-awan Bapak Ibu. Nah jadi itu namanya Tuhan Yesus menjemput jemaatnya. Itu belum kedatangan yang kedua. Itu baru dia menjemput. Nah itu namanya Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah kita menanti-nantikan jemputan itu. Jangan yang kedatangan yang kedua Bapak Ibu. Menantikan dijemput. Sebab kalau ada yang kedatangan yang kedua, itu harus melewati masa aniaya yang besar. Syukur-syukur kalau bisa lewatin itu aniaya yang besar. Karena di situ
akan besar aniaya daripada antikris. Nah, saya lanjut dulu Bapak Ibu ya, supaya nggak salah. Namun penting dicatat bahwa tidak ada yang tahu kapan tepatnya peristiwa ini akan terjadi. Dan berbagai denominasi Kristen mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai detil-detilnya. Nah, ada detil-detilnya, ada kalau kita jadi sebelum masa aniaya kita sudah diangkat. Ada yang di tengah-tengah masa aniaya diangkat. Ada yang setelah masa aniaya diangkat. Gereja kita menganut paham predestinasi. Jadi sebelum masa aniaya itu, bukan gak enak tuh masa aniaya itu Bapak Ibu. Itu gempa bumi, air menjadi darah, udara menjadi belerang. Apalagi nanti saya bukakan itu semua. Di dalam materai, 7 sangkakala dan 7 cawan itu. Cawan murka Allah itu. Jangan kita masuk sampai ke masa itu. Karena itu masa kesusahan yang besar. Slide yang ketiga. Nah ini kalau kita lihat ini saya ambil dari buku KOM. Saya tambahkan sedikit kata kebangkitan yang pertama di sini. Dan masa aniaya di selama 7 tahun itu. Nah saya mulai dari kekekalan. Lalu Israel di dalam perjanjian lama ini adalah bayang-bayang. Bayang-bayang daripada apa yang akan dikerjakan di dalam perjanjian baru oleh gereja. Nah, sampai kita lihat bagaimana orang keluar dari Mesir, itu semua adalah bayang-bayang. Digenapi di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus datang ke bumi untuk memperdamaikan manusia dengan Bapa. Nah, digenapi semuanya itu di situ, dikerjakannya, dan sekarang ini adalah dalam masa gereja. Nah, di akhir daripadanya, mendekati pengangkatan ini, maka semua surat-surat itu sudah diingatkan kepada gereja, ke-7 jemaat di Asia Kecil itu. Jadi 7 jemaat itu adalah gambaran gerejanya di akhir zaman. Nah, itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes. Makanya disebutkan wahyu Kristus kepada Yohanes. Jadi wahyu Kristus kepada Yohanes. Itu pernyataan Yesus melalui Yohanes, apa yang terjadi kepada ke-7 jemaat itu, dan Yesus akan datang di awan-awan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup menurut firman Tuhan, hidup kudus, maka yang mati lebih dahulu dibangkitkan, lalu yang hidup diangkat dan dirubah dalam tubuh kemuliaan. Karena di atas itu tidak ada tubuh jasmani seperti ini Bapak Ibu, tapi tubuh kemuliaan. Slide ini mudah dilihat, tapi kurang detail. Saya tambahkan satu slide lagi supaya kita detail. Coba, slide yang keempat. Nah ini, orang-orang percaya itu akan diangkat, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus itu ditaruh di Firdaus. Jadi kalau hari ini kita mati semua, orang yang percaya, maaf ya, orang yang percaya kan kita kan, kalau kita mati ditaruh di mana? Di Firdaus. Orang yang percaya ada di Firdaus. Orang yang di luar Kristus mati, di mana ditaruh? Di Hades, di sini. Nah, orang-orang ini tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Hanya dia akan bangkit yang di dalam kebangkitan yang kedua. Nah, di kebangkitan yang kedua di sini. Tapi dia tidak ada upah apa-apa lagi, hanya dihukum di dalam tahta putih ini untuk masuk ke dalam lautan api belerang, neraka yang menyala-nyala itu. Jadi tidak ada lagi kesempatan bagi orang ini, bagi orang yang mati luar Kristus. Ingatkan saudara-saudara kita, jangan mati sebelum kenal Yesus. Terima Yesus dulu, karena hanya Yesus yang menjadi jalan. Nah, Bapak Ibu lihat Hades ini, kematian orang yang di luar Yesus, dia tidak akan mengalami kebangkitan, tapi dia mengalami kebangkitan yang disebut kebangkitan kedua, tapi langsung masuk ke neraka jahanam. Serem ya, neraka jahanam ya. Nah, oke, lupakan ini, kita masuk ke orang percaya. Orang percaya yang mati di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan, lalu dia menjemput Tuhan Yesus di awan-awan.
Orang yang hidup, yang percaya kepada Yesus, dia akan naik. Wahyu 2 pasal yang ketiga, dia akan naik bersama dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Nah, di atas itu kejadian di sorga. Ada tahta pengadilan Kristus, ada perjamuan kawin anak domba. Dan baru setelah itu nanti dia akan turun di dalam kedatangan yang kedua, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Karena itu firman-Nya berkata, seperti dia naik, dia akan turun ke tempat itu semula. Kenapa? Supaya orang Israel tahu bahwa oh yang dulu berangkat itu naik itu, dia juga yang datang situ karena firman-Nya sudah sebutkan. Seperti dia naik, kepada murid-murid dikatakan dia akan datang. Seperti itu juga. Jadi yang datang itu, oh ini dulu. Nah itu kenapa dia harus naik dari situ dan turun di situ. Supaya orang Israel celik matanya. Lalu mereka akan meratap dan menangis dia. Tapi sudah gak ada waktu Bapak Ibu. Itu akan terjadi nanti di sini. Di sini. Sebelum kerajaan 1000 tahun ini. Nah, kejadian di sorga seperti itu. Nah, kejadian di bumi seperti ini. Orang-orang yang tertinggal, yang tidak hidup di dalam Kristus, tapi masih hidup, maka dia akan mengalami di sini perang dunia ketiga, masuk 3,5 tahun yang pertama, perang utara selatan, dan di sini perang Harmagedon di ujungnya. Tapi di sini masih agak sedikit aman. Kenapa? Antikris itu belum menyatakan dirinya secara terang-terangan. Antikris itu masih membela Israel di situ. Nah, tapi setelah masa 3,5 tahun yang pertama ini, perang utara selatan, maka Antikris akan menyatakan dirinya yang sesungguhnya. Nah, lalu muncullah yang dinamakan itu nabi palsu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, iblis, Antikris, nabi palsu. Iblis adalah bapak dari segala dusta. Nah, turun ke Antikris, iblis yang menjadi daging. Dia tiru seperti Allah yang menjadi manusia, Yesus. Jadi Antikris itu meniru Yesus. Antikris dengan nabi palsu, Yesus dengan Roh Kudus. Nah, nabi palsu itu adalah kekuatan daripada Antikris itu. Mulai paham? Nah, di sini, di fase 3,5 tahun yang kedua ini, maka Antikris itu akan menganiaya dan membunuh setiap orang yang tidak menggunakan tanda binatang 6 itu di dahi dan di tangan mereka. Tanda itu digunakan untuk setiap kali proses jual beli, proses yang perlu untuk setiap manusia. Apakah semua manusia akan mengenakan tanda itu? Bagi orang-orang yang mengenakan tanda itu dikatakan, dan bagi orang yang menyembah binatang itu atau tipuan daripada Antikris itu, maka mereka akan disiksa dengan bisul-bisul dan borok-borok. Semuanya yang ditempelin di tangannya dan di dahinya itu akan menjadi bisul, akan menjadi borok-borok, dan pada akhirnya mereka mati. Bagaimana keadaan kita pada saat itu kalau ada di kota seperti ini? Hampir susah selamat Bapak Ibu. Yang mungkin akan selamat yang di gunung-gunung, yang tidak perlu membayar untuk makan dan minum, yang tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk sakit, yang tidak perlu jalan-jalan. Itu ada di mana? Orang-orang yang di pelosok. Baduy dalam kalau kita lihat seperti sekarang, mereka nggak perlu lampu, nggak perlu handphone, nggak perlu sepatu, nggak perlu apa lagi, baju, nggak perlu makan harus ke Indomaret beli. Nah, apalagi tuh. Nah, mereka ada seperti itu. Ada di mana-mana, mungkin ada di berbagai tempat. Nah, kepada mereka Injil belum diberitakan. Mereka inilah yang bisa mungkin melewati masa kesusahan ini sampai dia nanti akan masuk menjadi penduduk di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, orang-orang yang menerima tanda itu, maka mereka pasti akan binasa. Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi dari sekarang ingat, jangan pernah terima tanda itu. Tanda daripada simbolis. Mulai paham Bapak Ibu?
Karena sekarang pun sudah ditawarkan tanda itu, Bapak Ibu. Hati-hati benar, karena engkau akan binasa. Setiap orang yang menerima tanda itu maka akan disiksa, dihukum. Amin Bapak Ibu. Nah, siapa yang hukum, siapa yang siksa? Tuhan. Setiap pengikut antikris itu akan disiksa dan dihukum. Siapa yang hukum? Tuhan. Karena Tuhan tidak datang lagi seperti semula. Dia datang sebagai hakim, tapi dia juga datang sebagai raja di situ. Maka kejadian dari pengangkatan ini sampai dengan kedatangan yang kedua kali, itu isinya adalah penghakiman Bapak Ibu Tuhan. Penghakiman dan hukuman. Nah, sekarang kita masuk ke sampai saya tidak bicara 1000 tahun damai dan sampai dengan langit baru dan bumi yang baru. Karena orang Kristen itu sebenarnya kalau udah di sini Bapak Ibu, kalau udah di sini aman. Aman. Kalau kita sudah masuk dalam kerajaan 1000 tahun,